Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Abqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqori, channel yang membahas seputar ilmu faraid dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Abqori di kolom komentar YouTube channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sebuah akun ya, Maria Dari. Nanti kan akan di layar akan kita paparkan ya, pertanyaan ini. Jadi kita baca dulu pertanyaannya. Pak D saya meninggal. Pak D itu artinya pakcik ya, kalau orang Melayu, orang Medan, pakcik atau paman. Pak D saya meninggal tanpa keturunan, oke. Dan istrinya pun sudah meninggal. Ya. Bagaimana pembagian warisnya? Pak D saya memiliki 3 orang saudara, 2 laki-laki dan 1 perempuan, oke. Sedangkan ibu dari istri almarhum, berarti mertua ya, sedangkan ibu dari istri almarhum meminta harta dibagi 2. Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi kita pahami pertanyaan beliau ya. Seseorang Pak D tadi ya, seorang meninggal dunia dan istrinya pun sudah meninggal. Bagaimana pembagian warisnya? Maka ini mesti dijelaskan. Di sini tidak dijelaskan, maka kita akan menjawab sesuai yang tertera saja ya. Kita akan sampaikan bagaimana kalau seandainya begini dan bagaimana seandainya kalau begini. Gitu ya. Pak D saya meninggal tanpa keturunan dan istrinya juga sudah meninggal. Bagaimana pembagian warisnya? Maka harus jelas ini. Siapa yang terlebih dahulu meninggal? Oke, kita anggap di sini sesuai pertanyaan bahwa istrinya dulu meninggal atau Pak D dulu meninggal ini, Pak D. Ya, kalau si suami duluan meninggal, ya kan, maka kalau tidak ada keturunan tadi, maka istrinya mendapatkan bagian harta 1/4 dari total aset suaminya. Yang lain nggak mandang ini ada saudara atau saudari, ya nggak penting. Kalau suami meninggal, Pak D ini meninggal, maka istrinya ketika itu masih hidup, maka istrinya mendapatkan 1/4 dari harta si Pak D, dari harta suaminya, karena dalam pernikahan ini atau dengan pernikahan sebelumnya, karena disebutkan bahwa Pak D tidak mempunyai keturunan, si suami tidak mempunyai keturunan, maka istrinya mendapatkan 1/4 dari total aset suaminya. Dikumpulkan semua aset suaminya. Baik itu berupa aset tanah, rumah, aset apa saja gitu ya, uang segala macam itu dikumpulkan dan istri mendapatkan 1/4 dari aset suaminya. Kemudian istri pun sudah meninggal. Kalau seandainya memang betul tadi kita anggap bahwa suaminya duluan meninggal, namun harta tidak dibagi warisan. Nah, ini jadi masalah. Maka istrinya pun terus kemudian beberapa waktu setelah suaminya meninggal juga, ya kan? Maka istrinya ini tetap mendapatkan hak daripada suaminya 1/4. Disebabkan tidak dibagi-bagi, mungkin pihak keluarga laki-laki ya menahan harta ini atau apa, kita tidak tahu karena tidak disebutkan. Maka tetap si istri ini mendapatkan bagiannya dari total aset suaminya 1/4 walaupun sudah meninggal dia. Dia memang harusnya ketika hidup itu dia dapat. Namun ketika lama dibagi disebabkan tidak ada kita tidak tahu apa masalahnya, maka kemudian istri meninggal, maka dia dapat 1/4 dari total aset suaminya. Kemudian maka akan dibagi-bagi nanti kepada ahli waris dia. Si mayit ini kan dalam kasus ini tadi ada ibunya, ada adiknya mungkin, ada ayahnya dan segala macam. Itu mereka yang berhak dapat dari harta si istri ini. Karena memang itu adalah ahli waris mereka. Ahli waris dia, mereka itu ahli waris dia.
Kemudian setelah dapat 1/4 si istri karena tidak punya keturunan, Pak D saya mempunyai 3 orang saudara dan 2 laki-laki 1 perempuan. Oke, mayat tidak berarti tidak ada, mayat ini tidak punya ayah ibu lagi, kita anggap tidak ada karena tidak disebutkan. Maka 3 orang saudara yang 2 laki-laki dan 1 perempuan tadi mengambil sisa harta. Setelah diambil 1/4, maka mereka mendapatkan 3/4 dari harta aset ini. 3/4-nya mereka ambil, kemudian mereka bagi-bagi dengan ketentuan 2/1. Maka laki-laki 2, maka bagiannya 2 dikali 2, 2, maka 4, yang perempuan 1. Jadi berapapun dari harta itu tadi sudah diambil 1/4, berapapun total sisanya, maka harta dibagi 5, yang laki-laki, sudah laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Contohnya 500 juta ternyata sisanya, 3/4 tadi 500 juta, ya kan? Atau 5 juta, maka yang saudara laki-laki kandung dapat 2 juta, yang laki-laki kandung 2 juta, yang perempuan 1 juta. Itu kalau 5 juta. Kalau 500 juta, 200 juta, 200 juta, dan 100 juta. Nah, itu saudaranya. Dan sedangkan ibu dari istri almarhum, mertua beliau meminta harta dibagi 2. Mertua ini, di sini kita tidak tahu ya, kalau memang seandainya tadi harta yang duluan wafat itu adalah suami, maka istri dapat 1/4. Jadi kalau dia minta bagi 2 ya nggak sesuai, nggak bisa bagi 2. Kok bagi 2? Kalau memang itu benar bahwa aset itu memang punya si suami total ya, secara penuh dia punya sendiri, tidak ada punya harta istrinya, maka tidak bisa dibagi 2. Maka si perempuan tadi, si istri tadi dalam hal ini hanya mendapatkan jatahnya 1/4. Itu saja. Itu kalau suami yang dulu wafat. Tapi kalau seandainya tiba-tiba yang wafat itu, bukan tiba-tiba ya, ternyata yang wafat itu adalah istri duluan wafat. Istri wafat, sedangkan dia nggak punya warisan, nggak punya harta, maksudnya nggak punya harta sama sekali. Ketika dia menjadi istri itu dia hanya ibu rumah tangga, tidak mempunyai harta bawaan, tidak punya apa-apa gitu kan, dia semua hidup sama suaminya. Maka setelah dia istri meninggal duluan, lalu beberapa waktu si suami meninggal, maka istri tidak mendapatkan harta apa-apa. Istri sudah meninggal duluan, dan ketika suaminya meninggal terakhir ya, maka istrinya nggak berhak apa-apa, dan si ibu mertua ini tidak mempunyai hak sama sekali ya, tidak mempunyai hak sama sekali, apalagi sampai minta dibagi 2 tadi, 1/2 harta. Nah, kalau memang si istri tidak punya apa-apa. Lain ceritanya kalau ternyata istri ini bekerja, contohnya sama-sama PNS, sama-sama bekerja, punya usaha sama-sama, dijalani modal bersama, kita dijalani bersama, punya keuntungan apa, maka si istri ini punya hak ya. Maka di sini tadi ya, kami tidak bisa memvonis ini disebabkan pertanyaannya, kami hanya jawab sesuai dengan pertanyaan. Nah, mungkin saya rasa sudah jelas ya, dapatlah memberikan gambaran bagaimana harusnya kasus ini diselesaikan ya. Bagaimana gambaran kasus ini diselesaikan, yaitu jika suaminya memang duluan wafat, maka istrinya berhak 1/4 karena tidak punya keturunan. Tapi kalau seandainya kebalikannya, istri duluan wafat dan seandainya memang tidak punya apa-apa istrinya, dia hidup dengan suaminya, maka tidak ada harta yang mau dibagi-bagi, dan dia tidak menerima harta dari suaminya karena dia duluan wafat, maka mertua dari si suami ini tidak berhak apa-apa. Nah, tapi kalau memang istri duluan wafat, maka mertua ini tadi dia minta hak anaknya, mungkin ya, dia minta hak anaknya sebagai ahli waris, karena si istri mendapatkan waris disebabkan adanya hubungan pernikahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Ini hanya menjawab pertanyaan dari Maria tadi ya, Maria dari. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mereka yang baru singgah di channel kami, Anda yang baru berkunjung di channel kami, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung channel ini agar bermanfaat untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan
terutama masalah kasus warisan ini seringkali menjadi bom waktu ya. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.